agar kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus, para pimpinan di Departemen Psikiatri, FKUI dan RSCM, segenap Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Temanya adalah fikih sholat untuk mencapai kekhusyuan. Kita awali dari pengantar yang sangat penting, bahwa sholat itu ibadah utama. Kenapa? Ada syarat dan rukunnya. Jadi ibadah itu lebih utama kalau banyak syarat dan rukun. Kalau tidak ada, bukan berarti. Izin Ustaz, sepertinya terputus. Kita tunggu sebentar. Utama, maka banyak syarat dan juga rukunnya. Untuk apa? Untuk kesempurnaan. Ya mungkin kalau kita ilustrasikan, dalam kehidupan kita ada aturan, ada kesepakatan, itu kan supaya hubungan kita adalah hubungan yang sempurna. Nah, sholat itu ada sesuai tuntunan fikih, maka disebut fikih sholat, tetapi ada kekhusyuan. Karena sholat adalah aktivitasnya jasadiah, ada gerakan, ada ucapan. Tapi juga di situ ada sifatnya aktivitas hati, qalbiyah. Jadi tidak mungkin orang sholat tanpa hati. Orang sholat kok hatinya kemana-mana. Nah, karenanya kita banyak membaca orang itu mendambakan sholat yang khusyuk. Cara beragam dilakukan. Ada yang mematikan lampu, gitu ya. Ada yang memejamkan mata. Ada yang katanya mengosongkan semua pikiran. Ada yang seperti terbang ke atas gitu ruhnya. Dan bahkan ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk. Dalam tanda kutip, semua itu upaya manusia untuk mencapai sholat yang khusyuk. Namun inti dari sholat khusyuk adalah syarat dan rukun dipenuhi. Makanya di slide berikutnya bahwa dimensi sholat yang harus kita pahami. Ada dua dimensi. Ada dimensi fikih dan ada dimensi filosofis. Nah, kalau dimensi fikih, ya kita memenuhi syarat dan rukun. Dan itu yang utama. Jadi tidak boleh kita mengejar sholat khusyuk, tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Ya, karena itu yang utama adalah syarat dan rukun. Jadi fikih sholatnya dulu, baru masuk pada kekhusyuan dalam sholat. Karena sholat ini bukan meditasi. Nah ini Bapak Ibu yang lebih memahami. Sholat itu bukan meditasi. Sholat itu tidak bisa disamakan dengan yoga gitu. Jadi kalau di sholat memang tetap ada gerakan, ada ucapan, ada syarat, ada rukun. Ya kalau meditasi kan tidak ada. Yang penting mengosongkan pikiran gitu ya, konsentrasi. Tapi dalam sholat ada konsentrasi, ada fokus. Tapi fokus dan konsentrasinya tetap harus memenuhi lebih dulu syarat dan rukun dalam ibadah sholat. Boleh slide berikutnya? Karenanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya perlu untuk kita memahami fikih dan tafakuh. Ya, fikih itu kan istilah yang umum. Ya, biasanya kita memahami fikih itu kan fikih sholat gitu ya, fikih puasa, fikih zakat. Pada fikih itu adalah semua yang kita jalankan dalam beragama dengan baik itu fikih. Ya, tapi biasanya fikih itu dengan ibadah. Maka fikih muamalah ada, fikih bergaul, fikih bertetangga gitu ya. Ini ada saudara-saudara kita di Palestina itu fikih berinteraksi dengan mereka. Ya kalau tidak terlalu tinggi dalam tanda kutip gitu ya. Ya udah, memang sebagai manusia kita dituntun untuk memperdalam agama kita dalam berinteraksi dengan sesama kita, khususnya tentu saudara-saudara kita yang seagama dengan kita, umumnya dengan sesama manusia. Nah ini kan fikih. Maka orang yang akan dikehendaki kebaikannya oleh Allah, ia akan terus berusaha memahami agamanya, tafakuh atau fikih. Kalau di surat At-Taubah 122 itu kan lihat tafakuh. Semakin dalam agamanya,
semakin mendalam ilmu agamanya, maka dia semakin baik. Dan kalau itu mendalam agamanya, maka semakin dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kita semua bermajelis ini kan dalam rangka tafakuh, mendalami salah satu dari fikih. Fikihnya fikih sholat. Bukan hanya fikih sholat, tapi mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Nah, itu sebagai landasan kita bahwa tafakuh adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau At-Taubah 122 kan umum ya. Orang memperdalam pengetahuan apapun. Bapak Ibu di bidang kedokteran, niatnya adalah tafakuh fiddin. Karena dengan ilmu kedokteran, keagaman kita semakin bagus. Ya. Kita tidak mungkin puasa kalau kita tidak mendapatkan ilmu tentang bagaimana berpuasa secara kesehatan. Bagaimana sholat secara kesehatan. Nah, itu bagian dari memperdalam agama dan kita tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan insya Allah. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat sah dan rukun sholat. Memang kalau syarat sah itu sebelum dipastikan sebelum sholat ini yang dilakukan. Pertama, suci badan kita dari hadas dan najis. Kalau hadas itu adalah sesuatu yang nempel di tubuh kita. Kalau najis itu eksternal, ya, misalnya ada kotoran hewan itu najis. Tapi hadas itu internal di tubuh kita. Ada maaf ya, apa namanya hadas kecil, misalnya buang air kecil, hadas besar, buang besar, kemudian ada janabah itu hadas besar. Kalau najis itu eksternal, kalau hadas itu internal. Kemudian menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Ya, karena berarti pakaian yang suci menjadi syarat sahnya. Tempatnya suci. Tidak harus masjid. Yang suci. Boleh rumah, boleh kantor, bagian jalan. Jangan di tengah jalan. Banyak kendaraan. Ya, rest area boleh. Yang penting suci. Telah masuk waktu sholat, ya, tidak boleh. Mendahului, tidak boleh juga amat sangat di akhir waktu. Karena nanti masuknya fawailul lil musholli. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Kiblatnya disepakati adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Dimanapun kita berada. Kalau kita lokasinya di timur, sedangkan barat, Ka'bah itu di sebelah barat, menghadap barat. Kalau Ka'bah berada di utara, menghadap utara. Ini sedikit job ya. Dulu kita belajar, saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu belajar sholat itu dulu menghadap barat atau menghadap ngulon gitu ya. Padahal bukan barat timur, bukan, tapi kiblat. Ya, kalau lokasi kita di selatan menghadap utara, misalnya kalau Ka'bah berada persis di arah barat, ya barat, timur, timur, selatan, selatan. Pengalaman dulu saya di Suriname, Bapak Ibu, para dokter di Suriname itu kiblatnya, ya karena di wilayah Belanda itu kiblatnya yang paling tepat adalah menghadap ke timur. Sedangkan kita dulu menghadap ke barat karena kiblat paling dekat di Indonesia. Ya, mereka kan banyak dari Jawa ya, Jawa kemudian ke Suriname mereka tinggal. Hingga kiblatnya ada dua, Dok. Ya, kayak di Madinah ada kiblatain. 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah berkenan menerima permohonan Nabi untuk pindah ke Ka'bah Baitullah. Nah, mereka pun sama, memahami menghadap kulon. Ya, kulon itu kan barat. Pada di sana yang lebih tepat menghadap ke timur. Ya, akhirnya gimana ini caranya memahami bahwa syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi kita ke sana, saya ke sana, ya saya diminta ceramah saja. Kalau sholat saya bilang, nanti saya sholatnya. Karena ya tidak sah sholatnya, nggak menghadap kiblat. Jadi ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke barat. Nah, pada yang lebih tepat menghadap ke timur. Akhirnya dengan teman-teman udah kita bawa pengurus masjidnya ke umroh, ya menunaikan ibadah umroh. Sampai ke Ka'bah mereka bingung. Ustaz, kita menghadap kemana? Bebas. Ya. Yang penting Ka'bah di depan kita, kalau di timur, barat, selatan, utara itu tidak ada soal. Inilah sebelum sholat. Maka untuk sholat khusyuk, kalau ada hadas sefokus apapun tidak disebut sholat khusyuk. Kalau tempatnya najis tidak disebut sholat khusyuk.
Kalau waktunya tidak sesuai, tidak disebut sholat khusyuk. Kalau menghadapnya bertolak belakang, tidak disebut sholat khusyuk. Nah, ditambah dengan rukunnya. Ini rukunnya ada 18, kita bisa baca ya. Namun ini untuk mengingatkan saja slide berikutnya, yaitu rukun itu saat sholat. Dan itu hal-hal yang wajib. Niat, iya, itu wajib. Berdiri bagi yang mampu, maka boleh duduk bagi yang tidak mampu. Takbiratul ihram. Nah, bahasanya takbiratul ihram, bukan angkat tangan. Karena ada yang mengatakan angkat tangan. Karena kalau angkat tangan banyak istihadnya. Ada yang begini kan gitu, ada yang begini. Yang penting adalah ini rukun untuk dipenuhi supaya mencapai apa? Capaian paling tinggi adalah khusyuk. Ya. Kalau dia begini khusyuk, nggak ada masalah. Dia begini khusyuk, nggak ada masalah. Meskipun ada yang mengatakan di telinga, ada yang mengatakan di bawahnya. Yang penting dia takbiratul ihram, yaitu ucapannya Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah, ya, bagi yang sudah bagus ya, yang baru pertama memeluk Islam misalnya, nggak apa-apa tidak membaca surat Al-Fatihah, diganti dengan tasbih, ruku. Nah, yang utama dari setiap gerakan adalah 6, 8, dan berikutnya, yaitu ruku tetap tenang dalam bacaan dan gerakan. Karena dikatakan orang, kata Nabi, orang yang pencuri yang paling buruk adalah mencuri dalam sholat. Ya, rukunya cepat gitu ya. Habis ruku, bangun dari ruku yang namanya tidak cepat pula, nggak ada tumak nina. Tumak nina itu tenang. Ada jeda lah gitu. Dari ruku berhenti, baca subhana rabbiyal azim, berhenti, baru kemudian bangkit dari ruku tidak. Iktidal pun ada tumak ninahnya. Maka setiap gerakan ada tumak ninah. Nah, ini penting juga karena dulu orang memahami tumak ninah ya udah tenang. Bukan. Tumak ninah itu bukan sekedar tenang. Tapi ada jeda antara satu gerakan menuju gerakan berikutnya. Dari satu bacaan menuju bacaan berikutnya. Misalnya dari Al-Fatihah. Ya, berhenti. Waladhdallin amin. Ah, berhenti sejenak. Baru kemudian membaca surat yang lain. Ya, berikutnya tumak nina, kemudian sujud. Sujud juga tumak nina. Ya, terus slide-nya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga ada tumak nina. Duduk di antara sujud, antara dua sujud, itu juga tumak nina. Duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir karena ini langsung awal dan akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seterusnya sampai kemudian diakhiri dengan salam. Kalau secara gerakan dan bacaan sudah selesai sampai salam. Salam juga yang rukun salam pertama, salam kedua enggak. Misalnya ada kasus orang salam pertama udah enggak tahan buang angin. Ya sudah, dia sudah selesai sholatnya karena salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak kuat gitu ya sudah. Tapi yang kuat tentu harus selesai salam kedua. Namun dihitungnya salam kedua itu sunnah. Nah, yang 17, 18 ada yang tidak memasukkan. Karena ini di luar gerakan atau ucapan. Tapi selesai salam, ya maka dia keluar sholat. Maksudnya tidak melakukan bacaan dan gerakan sholat. Sudah selesai dan harus berurutan yaitu tertib. Itulah gambaran ringkas tentang fikih sholat sebetulnya tidak terlalu berat. Namun di sini yang paling inti adalah sholat itu ada dua dimensi. Pertama fikih yang tadi disampaikan, ucapan dan perbuatan, awalnya takbir, akhirnya salam. Nah yang paling inti setelah itu adalah amal hatinya, yaitu tunduk, patuh, fokus, tenang, dan penuh penghayatan. Maka ini disebut dimensi nilai atau filosofis. Nah, sebelum pada tataran nilai filosofis, ada tataran aspek fikih. Ya, sama dengan ini orang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ya, bukan berarti pulang-pulang nggak sholat. Itu kan bicara nilai. Nilainya memang 1000 kali lipat. Tapi hakikatnya, fikihnya, sholat itu 5 kali sehari. Dimanapun. Yang penting tempatnya suci. Nah gitu kan. Nah tidak bisa orang memenuhi nilai tanpa memenuhi dulu aspek-aspek yang bersifat fikih. Yang bersifat hakikat.
Ya kayak kita makan, ya mungkin memadai makan itu sehari 3 kali, mungkin secara nilai. Ya tapi ya tetap kita penuhilah meskipun sedikit, makan pagi, siang, kemudian makan sore atau makan malam, kan begitu ya. Meskipun ada orang yang memenuhi, saya seminggu sekali makan, tapi kan nilainya itu yang dipenuhi. Kemudian ada ketenangan. Nah, khusyuk itu pertama ketenangan hati, kedua ketundukan pikiran, nah ketiga adalah pemaknaan dan penghayatan. Gerakannya dihayati, bacaannya dihayati. Maka bagus kita memahami bacaan-bacaan sholat. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, khusyuk itu diusahakan oleh kita, tapi yakin yang menganugerahkannya Allah. Kita sudah paling ya, semua sudah lengkap. Tapi kalau Allah tidak berkenan, di tengah perjalanan iklan ikut ya. Kenapa? Karena memang kita belum secara totalitas. Ya Allah, hamba mau sholat yang khusyuk. Hamba mengikuti tuntunan NabiMu. Hamba berusaha menenangkan hati. Pikiran pun demikian. Hamba berusaha faham dan renungkan bacaan serta gerakan. Harus ditutup dengan serahkan kepada Allah. Ya, sama dengan kita berikhtiar macam-macam, pada ujungnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka khusyuk dan menghadirkan hati dalam sholat, tenang anggota tubuhnya. Ya, ada beberapa orang sholat memang tidak batal. Misalnya dia sholat ya, kemudian ada ini nempel gitu ya. Udah, nanti ada gerakan yang lain begini ya. Kalau kita memperhatikan kan ada, misalnya pakai sorbannya dibenerin, memang nggak batal. Tapi kan itu bisa mengurangi nilai sholat yang bernama khusyuk. Dikit-dikit gitu ya. Lihat kiri, lihat kanan gitu ya. Nah, beberapa ulama fikih memahami memang tidak membatalkan. Tapi ada yang memahami membatalkan. Kalaupun tidak membatalkan, berarti ya tidak sempurna. Padahal kalau itu sholat dengan fikihnya dan khusyuknya, itulah disebut dengan iman yang sempurna. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Al-mu'minun ayat pertama sampai kedua. Beruntung berarti sempurna imannya kalau khusyuk dalam sholat. Tapi khusyuk dalam sholat perlu memperhatikan rukun dan syaratnya sholat. Karena sholat bukan meditasi. Bukan sekedar kontemplasi. Bukan. Ada tuntunan dari baginda Nabi. Kalau enggak, berarti ya Nabi tidak perlu menuntun gitu ya. Nabi orang yang paling khusyuk. Tapi gerakan ucapannya paling sempurna. Itulah kita kaitkan. Maka beberapa ayat ini, beberapa hadis saya sampaikan di slide berikutnya untuk kita memaknai kembali fikih sholat dalam rangka khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Yakin bertemu Allah. Ini bahasa Al-Quran. Tafsirnya ayat 45-46. Alladzina yazunnuna annahu mulaku rabbihim. Maka ada hadis Nabi bahwa sholat itu diantaranya supaya khusyuk, ingat mati. Ya. Ya. Atau kalau ingat mati kan mungkin itu sholat terakhir. Supaya sholat itu disebut khusyuk. Menurut surat Al-Baqarah 45-46. Tapi kalau lebih tinggi ya perhatian dunianya nggak bisa khusyuk. Wah, habis ini saya harus ke mall. Habis ini makan saya makan ini. Maka di antara tips nanti kiat sholat khusyuk, kalau ada makanan selesaikan makanan dulu. Asal jangan merencanakan setiap mau sholat makan lagi enggak ya. Tapi itulah cara ya. Maka di surat Al-Mu'minun 1-2 itu dibahasnya kalau ingin sempurna iman maka sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk Al-Baqarah 45-46 adalah diantaranya ingat bahwa dia yakin akan bertemu oleh Allah, bertemu Allah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya serta hadis yang lain, silahkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian dalam sholat. Karena kalau ia ingat, maka dia akan memperbagus. Ia yakin ya bahwa mungkin tidak ada sholat setelah itu. Ya.
Itulah hadis Ad-Dailami. Sama dengan tadi ayatnya, allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Atau di hadis Imam Ahmad, jika kamu hendak sholat, sholatlah seperti sholat terakhir. Ya. Kenapa? Karena kalau paling akhir, yakin paling bagus. Ya kalau sudah tidak ada lagi kan, ya ini sholat terakhirku, ini puasa terakhirku, mungkin ini pekerjaan terakhirku, kita tidak tahu. Ya. Tapi kita kaitkan berdasarkan hadis ini dengan ayat tadi, Al-Baqarah 45-46, bahwa betul, Nabi membimbing di antara aspek yang akan menguatkan sholat yang khusyuk setelah fikihnya adalah yakin bahwa ia akan menghadap Allah. Mungkin, jangan pasti ya. Mungkin ini sholat terakhir. Makanya kan sholatnya seperti sholat terakhir. Kalau memastikan nggak boleh. Karena kita tidak tahu kematian. Tapi meyakini bahwa ini seperti sholat terakhir. Itu akan insya Allah menguatkan kekhusyuan. Berikutnya. Di dalam riwayat yang lain dari Mutarif ya bahwa aku melihat ya Nabi itu sholat dan beliau di dadanya ada suara gemuruh. Beliau menangis. Jadi nangis dalam sholat itu boleh, boleh. Tapi nangisnya bukan ingat dunia. Nah, ini penting. Karena ada yang bertanya, nangisnya ingat anak, ya enggak khusyuk namanya. Nangisnya cuma dua. Pertama, ingat tentang Allah. Kedua, ingat bacaan sholat tadi. Makanya mungkin kita ikut sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu imamnya nangis. Wabil khusus di malam-malam Ramadan biasanya. Kenapa nangis? Karena ingat bacaan tadi yang dibaca itu. Tentang neraka, tentang surga, tentang musibah. Wah, itu bisa dan boleh. Ya, atau biasanya kan diulang bacaannya. Kadang beberapa imam diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus bisa menangis karena ingat banyak kita mendustakan nikmat-nikmat Allah. Kemudian di sini mengetahui bacaannya, melaksanakan dan mengetahui apa yang dibaca, memaknainya. Maka ia akan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Berarti ada wudhu yang sempurna, ada sholat yang bagus, sekaligus pemaknaan bacaan-bacaan di dalam sholatnya. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya. Sebagaimana tadi, kalau seseorang memenuhi aspek kekhusyuan dan aspek fikih, maka itu tanda kesempurnaan iman. Qad aflal mu'minun. Dan di akhir surat Al-Mu'minun ayat 10 itu kan mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Bagaimanapun, sholat khusyuk itu adalah inti dari kenikmatan sholat. Mungkin kalau kita ilustrasikan dengan makan, makan itu kan orang menikmati karena dia memang menghayati begitu ya. Ya Allah, betapa nikmatnya makanan ini, betapa mudahnya kami dapat makan, betapa tidak sulitnya kami mendapatkan makanan. Itu akan nikmat. Salat pun demikian. Kemudian bahwa kita selalu bersama Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Di antara keutamaan sholat atau manfaatnya adalah mengingat Allah. Sebaik apapun kita mengingat Allah di luar sholat, lebih utama ingat Allah dalam sholat. Itu. Wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian manfaat sholat khusyuk, orang jadi pemahamannya lebih bagus. Kan dia ingin baca lagi, ingin renungkan lagi, ingin menghayati lagi. Ya, kalau jarang sholat, maka pemaknaan terhadap bacaan sholat kurang. Padahal memaknai itu salah satu unsur, salah satu aspek. Mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis. Dan bertambah khusyuk karena paham yang dibaca. Maka ada bacaan-bacaan sholat yang biasa kita baca, kita renungkan, kita fahami, kita hayati, supaya bertambah kekhusyuannya. Kemudian yang terakhir, penting sholat khusyuk itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya tidak khusyuk, ya dalam tanda kutip, bukan wajar ya. Maka sulit ya menghindari perbuatan dosa. Orang habis sholat, dosa lagi. Habis sholat, maksiat lagi. Jangan-jangan belum khusyuk. Karena itu adalah level yang tertinggi. Maka orang yang sholat, insya Allah lebih baik.
orang yang sholat khusyuk insya Allah lebih mulia. Karena dia menjaga dirinya dari hal-hal yang termasuk perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Itu bukan nomor 1, mohon maaf, tapi nomor 6. Nah, dari situlah kenapa seseorang mendapatkan sholat khusyuk? Karena kesempurnaan imannya tergantung sholat khusyuknya. Bagaimana mendapatkan surga Firdaus? Bagaimana menikmati sholat? Bagaimana merasakan kebersamaan Allah? Kemudian semakin baik pemahamannya. Dituntun, dibimbing oleh Allah. Dan kemudian insya Allah semakin baik akhlak dan perilakunya. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan manfaat dari sholat khusyuk. Sekarang yang terakhir, hadirin wal hadirat, apa kiat dan tahapannya? Pertama, niat itu adalah pasti rukun sholat. Yang kedua, selain niat mempersiapkan sepenuhnya. Ya, apa yang dipersiapkan? Wudhunya dipersiapkan. Kemudian menjawab bacaan semua muazin yang membaca azan, yang mengumandangkan azan. Kemudian doa setelah mendengarkan azan, ya, yang memungkinkan bersiwak atau sekarang menggunakan sikat gigi itu bagus. Kemudian memakai pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, bukan yang baru ya, bukan yang baru dan mahal. Baik dan bersih. Karena ayatnya Al-A'raf 31, wahai anak cucu Adam, ambil pakaianmu yang indah, yang paling bagus kalau masuk masjid. Kemudian ada makan dan minum, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Jadi tahapannya, niatnya betul-betul, sungguh-sungguh. Dan mempersiapkan. Kalau para ulama, lokasinya dipersiapkan. Ini tempat saya, ini kebersihannya. Kemudian disiapkan segalanya. Oh, ini saya punya tugas. Saya selesaikan tugas dulu. Karena kalau tidak, mungkin akan mengganggu kesempurnaan dari sholat kita. Niat dan mempersiapkan. Berikutnya, setelah niat dan mempersiapkan, yang kedua adalah bahwa kita juga ya menjaga tumakninah. Yaitu tadi, ya memang kalau batasan mazhab Imam Syafi'i 3 kali gerakan. Tapi Imam Ahmad, Imam Malik tidak membatasi gerakan. Makanya mungkin kita melihat orang kok gerakannya banyak gitu ya. Bukan gerakan sholat. Tapi diingatkan tentang tumak nina. Tenang, jeda antara gerakan dengan gerakan antara bacaan. Mungkin kita pernah mendengar informasi ya. Ada orang sholat taraweh itu berapa menit gitu ya. Itu tumak ninanya nggak ada. Maka seburuk-buruk pencuri itu yang mencuri dalam sholat. Para sahabat bertanya, gimana kok ada orang nyuri dalam sholat? Bukan nyuri sandal ya. Bukan nyuri orang yang lagi sholat, barang-barangnya. Ini ia tidak menyempurnakan ruku dan sujud dan khusyuknya. Artinya tidak tumak ninah. Nah, itu orang mencuri kan nggak ada yang tumak ninah, gitu, nggak ada yang tenang. Dihantui oleh perasaan salah. Oh, nanti ketahuan, nanti ketahuan. Nah, gitu. Nggak usah jauh-jauh dok ya. Kucing aja, ya kalau kita kasih tenang dia. Tapi kalau dia nyuri makanan, nggak tenang dia. Kita datang langsung lari. Ya, itulah ilustrasi dari Nabi. Jangan seperti pencuri yang paling buruk. Ya, pencuri dalam sholat. Kemudian, karena kita membutuhkan tempat yang baik, yang representatif, maka menghilangkan sesuatu yang mengganggu, termasuk alas sujud. Karena alas sujud mempengaruhi. Untuk itu, lihat. Alas sujud itu ya minimalis banget gitu ya. Nggak usah pakai warna-warni. Gambarnya macam-macam. Ya paling tinggi itu ya gambar sujud gitu ya. Sholat, maaf, tempat sujud atau masjid. Atau ilustrasi saja. Memang sebaiknya tidak banyak. Ya, maka ini biasanya bapak-bapak ya. Kalau sholat Jumat tertinggal, itu kan kita di luar. Pakai alasnya, alas sujud pakai apa? Koran. Hati-hati itu korannya ya. Bacaannya apa? Itu mempengaruhi jelas. Ya, pas dia sujud kok yang dibaca adalah berita gitu ya. Yang dibaca adalah Nah, itu mengurangi. Maka disiapkan. Ini harus tidak ada yang mengganggu. Maka masjid, tempat sujud itu relatif semuanya alhamdulillah tidak mengganggu. Kalau kita kagum dengan keindahannya, jangan waktu sholat. Kita datang ke Masjid Nabawi pertama kali kan kagum. Ya sebelum sholat lihat aja, memandangi ya Allah indahnya masjid ini, agungnya masjid ini, sebagaimana engkau yang maha agung kan begitu ya. Tapi saat sholat dipastikan tidak ada yang mengganggu. Maka karpet di Masjid Haram kan
Ya, di Masjid Nabawi atau di masjid kita juga tidak banyak corak-coraknya. Karena itu mempengaruhi, ya. Maka yang kedua, yang ketiga dihilangkan semua yang mengganggu. Bukan hanya tempat, pakaian juga. Karena ada beberapa orang, mohon maaf, pakaiannya itu ada bacaannya. Yang di belakang kan jadi baca. Ya, yang membaca bacaan ini tidak khusyuk. Ya, akhirnya dia baca. Itu kita hindari. Apakah gambar, apakah bacaan atau tulisan-tulisan tertentu. Kecuali tentu ya, bisa ada acara tidak memungkinkan kita ganti baju, ya sudahlah, apa adanya. Tapi jemaah yang di belakang juga tahu. Ya, makanya yang keempat, itu kita menghadapnya ke tempat sujud, bukan ke depan. Ke depan itu khawatir yang dilihat tadi bacaan di baju orang gitu ya, atau kita melihat orang akhirnya kok orang kayak gini ya, itu akan mengurangi maka ke arah sujud sebagaimana tadi yang nomor tiga itu kan kita menghindari hal-hal yang mengganggu pandangan, maka diarahkannya ke tempat sujud. Itulah hadis Imam Al-Hakim. Nabi melihat ke arah tempat sujud tapi tidak memejamkan mata. Mungkin Bapak Ibu ya, para dokter sudah mengikuti banyak ya kajian tentang memejamkan mata dalam sujud. Justru kalau tidak memejamkan, tetap mata terbuka itu bagus. Bagus untuk kesehatan juga. Maka tidak dianjurkan memejamkan mata. Ini bukan sekedar yoga, ini bukan meditasi atau kontemplasi. Ini kita lagi sholat. Maka itu fikihnya begitu. Namun tidak mungkin Nabi mencontohkan kalau tidak khusyuk. Itu pasti Nabi mencontohkannya yang paling sempurna. Memohon perlindungan kepada Allah karena ada setan namanya khinzib itu yang menggoda dalam sholat. Misalnya ya ketika berdiri maka setan akan datang mengacaukan jumlah bilangannya, rokaatnya sudah berapa. Maka kalau sedang begitu ya udahlah dia sujud dan kemudian nanti dia sujud sahwi ini ya dan dia menyelesaikan sholatnya. Kalau terpaksa sudah terlupakan oleh setan. Maka sebelum sholat kita memohon perlindungan dari godaan setan. Boleh dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam hati ya. Boleh juga dengan membaca ayat surat Al-Mu'minun ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya, karena saat azan setan lari. Tapi ketika sholat itu datang lagi dia. Namanya khinzib. Nah, itulah memohon perlindungan. Sekali lagi, anugerah Allah namanya khusyuk. Atau khusyuk itu anugerah Allah. Usaha manusia bagian dari ikhtiar saja. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang menggoda dalam sholat manusia. Mungkin bahasa kita, kok setan bisa masuk dalam sholat? Ya Allah bolehkan masuk. Kalau enggak, orang semuanya khusyuk dalam sholat. Ternyata ada yang enggak. Berarti setan sedang menggoda sholatnya. Yang keenam, di antara tips atau kiatnya adalah meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaan semuanya ketika sholat. Padahal di dalam sholat itu doa. Doa dan memuji Allah. Rabbik firli doa. Kemudian Allahumma ba'id baini misalnya iftitah. Atau inna sholati wa nusuki. Macam-macam. Ya, semuanya itu doa. Kalau tidak doa, semuanya adalah memuji Allah. Maka di dalam hadis Imam Muslim, misalnya ya kata Nabi, sholat itu dibagi antara Allah dengan hambanya. Dan apa yang diminta oleh hambanya Allah akan beri. Misalnya ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab. Bayangkan, hambaku menyanjungku. Kalau kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah langsung balas. Langsung tidak pakai ditunda. Berarti kan mustajab sekali. Hambaku memuliakan dan mengagungkan aku. Hadis Imam Muslim. Maka semua bacaan sholat isinya adalah memuji Allah dan berdoa. Saat itu kita yakin doa kita dikabulkan. Karena sedang sholat. Ya, doa boleh setelah sholat. Tapi di dalam sholat, yakinlah lebih mustajab karena kita jalankan dengan penuh kekhusyuan. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, ya, kita mengingat mati ketika sholat, sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat muwadda. Ya, ada tawaf wada, ini ada sholat wada. Ya, yaitu kita sholat seakan-akan seolah-olah bahwa itu sholat perpisahan.
Inilah yang akan mendorong orang sungguh-sungguh, ya, karena akan berpisah. Ya, siapapun yang akan berpisah dengan temannya, ya itu kan di masa akhirnya, wah dia ingin menunjukkan yang terbaik, yang paling sungguh-sungguh. Itulah kesempatan terakhir mungkin sholatnya. Yang kedelapan, menghayati makna bacaan sholat. Karena fungsi dari Al-Quran diturunkan, itu adalah untuk direnungkan dan dihayati maknanya. Kita menyebutnya tadabbur. Kitabun anzalnahu. Ini kitab yang kami turunkan, liyadabbaru, untuk ditadaburi, untuk dapat berkahnya. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya kita dapat pelajaran. Banyak sekali, ya. Kita baca tentang surga, Masya Allah. Itu bisa menangis. Kita baca tentang ayat-ayat di dalam kubur, Masya Allah. Jadi menghayati makna bacaan sholat, itu adalah fikih untuk mencapai sholat yang khusyuk. Masih ada atau tidak ada? Mohon slide-nya. Yang kedelapan itu, kemudian ini yang menghalangi, tidak memahami esensi sholat. Yang di awal tadi, ini paling utama, maka syarat dan rukunnya dipenuhi. Ini adalah beberapa tuntunan Allah dan Rasulullah. Nah, gangguan dari makanan dan hajat, maka kata Nabi, kalau ada hidangan, itu selesaikan dulu hidangan. Kalau ada hajat, ya buang hajat, itu selesaikan. Karena yakin akan menghalangi. Ya, bukan berarti setiap waktu sholat makan minum, enggak. Ini sholat sudah dihidangkan dan tidak tiap saat, ya. Kalau tiap saat berarti merencanakan itu, ya. Tiap mau sholat, wah sholat jam 12 misalnya zuhur. Jam 11.45 pesan makanan. Nah, itu namanya merencanakan. Ini kita pesan dari jam 10 atau setengah 11 kok belum datang. Datangnya pas. Itu namanya tidak disengajakan. Rasa ngantuk. Ya, maka Nabi kalau ngantuk, kata Nabi SAW, dalam sholat, hendaklah tidur dulu. Tentu yang waktunya panjang. Misalnya Isya, kita pulang dari luar kota atau dari kantor pukul 9. Ngantuk sekali. Ya udah, tidur aja dulu. Baru nanti bangun di malam. Tapi kalau maghrib tentu waktunya terbatas. Subuh juga sama. Ini ketika waktunya itu adalah panjang. Tapi maksudnya rasa ngantuk bisa menghalangi sholat khusyuk. Bacaannya kan nggak jelas. Gerakannya mungkin juga tidak jelas. Bahkan tiba-tiba assalamualaikum. Ditanya tadi ngapain? Bingung juga dia. Ya, maka hilangkan rasa ngantuk. Kemudian berpaling karena lokasi dan tempat sujud. Ya, berpaling dari tempat sujud ke kiri, ke kanan. Atau berpaling pindah gitu, ya. Pindah boleh kalau ada kebutuhan. Shop yang depan kosong, ya kita maju pindah. Tapi kalau tidak ada kebolehan dalam sholat, nggak boleh pindah. Tetap di situ. Lokasinya di situ, tempat sujudnya di situ, ya. Dan terakhir yang kelima adalah yang menghalangi sholat khusyuk, keumumannya adalah karena kesibukan duniawi. Bapak Ibu, bagaimanapun sholat siang hari sulit untuk khusyuk dari malam hari. Sampai Nabi mengatakan sholat paling utama adalah sholat malam. Karena itu paling khusyuk. Ya, bukan berarti kita tidak bisa khusyuk setiap saat, tapi keadaan akan mempengaruhi. Maka minimal, kalau para ulama mengatakan, ada di antara sholat kita yang khusyuk. Kalau zuhur sholat sulit, karena memang berada di tempat yang ramai misalnya, ya sulit. Ya udah, kita sempurnakan fikihnya. Kalau sholat asar memang dalam perjalanan dan penat, nggak mungkin khusyuk, kita sempurnakan fikihnya. Jadi dua tadi yang paling penting. Makanya temanya bagus dari panitia, fikih sholat, tapi untuk mencapai khusyuk. Karena fikih adalah landasan utama. Namun dari beberapa sholat kita, insya Allah kita usahakan lebih khusyuk. Khususnya misalnya di bulan Ramadan, kan begitu, ya. Saat kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kan lokasi yang memang amat sangat mempengaruhi kualitas dari sholat kita. Maka kesibukan duniawi bisa mempengaruhi. Untuk itu dihilangkan dulu tadi. Dihilangkan berbagai yang mengganggu, sampai makanan, hajat, rasa ngantuk, lokasi, kemudian kesibukan-kesibukan kita diselesaikan, barulah kita siap-siap untuk menunaikan sholat. Masya Allah. Walhamdulillah. Itulah catatan ringkas dari saya tentang tema pada pagi atau siang, ya. Waktu Bapak Ibu, kami di sini pukul 6.15, ya, 6 ya 25 sepertinya, ya, karena
ini subuhnya ternyata di sini pukul 5 ya. Jadi mohon maaf saya perkirakan dulu ya sama dengan Indonesia pukul 4 gitu ya, 4.30, 4.25 ternyata. Dan di sini sholatnya tentu berbeda dengan sholat di tempat yang lain. Mohon maaf sekali lagi kepada panitia, para pimpinan, para pengurus semuanya. Mohon maaf, terima kasih kepada semua yang hadir untuk kita terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas pengabdian kita kepada Allah. Insya Allah, saya sangat yakin sholat yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, mempengaruhi pekerjaan kita, tugas kita, dan kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walafumikum, saya kembalikan ke MC kita. Terima kasih sekali lagi. Barakallahu fikum. Insya Allah, jika ada tanya jawab dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari tausiah yang kita dengar pagi ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada seluruh hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Untuk yang pertama, izin ada yang menitipkan pertanyaan, Ustadz. Yang pertama terkait jika dalam suatu kondisi di mana tidak ada musola atau ruangan khusus untuk sholat dan terpaksa untuk melakukan sholat di ruangan yang belum bisa dipastikan kesuciannya dari najis, kira-kira hukumnya seperti apa, Ustadz? Mohon arahannya, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya. Tadi ada syarat sah sholat, namun tetap sebagaimana tadi berdiri bagi yang mampu, maka seluruhnya ketika dalam kondisi tidak memungkinkan dimaafkan oleh Allah. Bahkan dalam fikih itu sampai ada orang sholat tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Yaitu orang yang disandra. Disandra, kaki dan tangannya diikat. Dia tetap wajib sholat. Disebutlah oleh para ulama, sholat dalam keadaan tidak memenuhi dua cara bersuci. Wudhu tidak mungkin karena dia tidak boleh wudhu. Tayamum tidak mungkin karena tidak boleh bergerak. Maka dia sholat tetap wajib. Nah, bagaimana mungkin nilai kekhusyuannya? Tempatnya tidak dapat dipastikan kebersihan karena kita dalam perjalanan atau kita berada di luar lokasi yang memungkinkan. Sholat tetap memenuhi syarat-syarat selain dari yang sulit untuk kita hindari. Misalnya pakaian nih najis. Kita kalau pulang nggak dapat waktu. Yeah. Misalnya ya, nggak dapat waktu. Jamak pun tidak dapat. Misalnya dalam perjalanan, ternyata zuhur dan asar nggak mungkin. Sampai sana itu maghrib. Berarti kan misalnya berangkat pukul 10, sampai sana itu diperkirakan itu jam 6, sudah maghrib. Maka sholat di kendaraan. Keadaan pakaiannya dimaafkan oleh Allah. Namun untuk sebuah kualitas, memang tadi disampaikan, sulit juga kita untuk mencapai khusyuk dalam semua sholat. Dalam perjalanan sulit, dalam kondisi sakit sulit, dalam kondisi sibuk sulit. Minimal ada waktu-waktu sholat yang betul-betul kita jaga berbagai syarat dan rukun dari kesucian, dari lokasi, dari keadaan, itu yang kita usahakan. Jadi dibolehkan atau dimaafkan kalau bahasa para ulama fikih, manakala tidak memungkinkan kita mencari lokasi yang paling bersih. Pastikan saja di situ bukan kandang ya, ya kandang hewan gitu ya. Kalau kandang udah otomatis gitu pasti kotorannya banyak. Selama itu tidak dipastikan kandang ya maka aman. Demikian juga dipastikan itu bukan tempat kotoran. Ya kalau itu tempat buang kotoran ya nggak boleh. Misalnya sholat di tempat sampah itu nggak boleh. Ya dia harus bergeser dikit lah. Janganlah persis di tempat sampah karena dipastikan itu najis. Sekarang kan tidak dipastikan ya. Mungkin ada kemungkinan najis, kemungkinan tidak. Maka itu yang dibolehkan. Karena itu masih berkemungkinan. Ya, insya Allah sih meskipun mungkin ada najis sedikit, tapi karena tidak ada lokasi yang lain, insya Allah dibolehkan dan tetap sholatnya dalam keadaan sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Artinya memang ketika tidak bisa dipastikan, selama bukan yang tempat pasti ada najisnya, masih dimaafkan oleh Allah. Seperti itu ya Ustadz.
Baik, Ya, Ustadz, ini betul. ada satu yang raise hand kepada Dokter Tia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Dok, Terima terdengar. terdengar, Dok. kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Ustadz, saya Tia, PPDS Neurologi. Izin bertanya, Ustadz, kalau misalnya saat kita sedang sibuk jaga IGD, terus ada pasien yang memang sedang gawat darurat, nggak bisa ditinggalin, dan misalnya pada waktu sholat yang pendek itu tertinggal Ustadz. Kira-kira hukumnya bagaimana ya Ustadz? Apakah itu boleh dijamak atau bagaimana? Apakah kita perlu mendahulukan pasien terlebih dahulu atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih, Dokter Tia, ya. Luar biasa ini. Mungkin banyak yang mengalami, ya. Saya juga pernah mengalami. Jadi ada kaedah agama. Kaedahnya itu adalah kita mendahulukan sesuatu yang prioritas. Pertama, prioritas itu adalah menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Atau memelihara, memastikan nyawa orang tertolong. Berarti yang kita dahulukan adalah menyelesaikan tugas kita kepada pasien agar pasien itu tidak mengalami hal-hal yang semakin memperparah, bahkan bisa ya menghilangkan nyawanya. Ada dua pilihan kalau itu yang menjadi prioritas. Sholatnya yang pertama adalah jika waktu ya operasi itu memakan waktu yang panjang, tidak bisa menyelesaikan dalam waktu satu sholat misalnya, ya maka berarti dia menjamak. Ya karena tidak memungkinkan. Kan mungkin perkiraannya sejam, ternyata perkiraannya meleset begitu ya. Misalnya kita apa namanya yang sering terjadi itu misalnya asar sampai maghrib. Ya, wah itu nggak bisa ya, asar sampai maghrib. Misalnya maghrib sampai isya begitu ya. Misalnya mulai setengah enam, belum maghrib kan. Ya memang harus ditolong pasien itu. Tidak mungkin kita nunggu nanti ya setengah jam habis maghrib. Itu sulit. Tidak mungkin. Tadi pilihan pertama itu. Nah berarti kan maghrib ternyata selesainya itu sampai jam setengah 8. Berarti kan maghrib nggak dapat. Masuknya sudah masuk isya. Maka kita jamak. Yang kedua pilihan. Ya karena ini ijtihad. Pilihan kedua adalah kita tidak menjamak. Tapi kita ya akan menunaikan ibadah sholat pada waktunya dengan keadaan kita. Jadi mungkin dokter yang sedang melakukan tindakan operasi, ya udah dengan pakaiannya yang ada. Ya, karena tidak memungkinkan. Tapi sekali lagi, memang pasti sulit untuk khusyuk. Karena kan dia, wah ini saya mengambil waktu 5 menit aja untuk sholat. Tapi dipastikan dulu bahwa insya Allah sudah terselamatkan dulu pasien. Ya udah sholatnya di situ karena keadaan tidak memungkinkan. Dari dua pilihan itu, ya maka yang terbaik adalah tadi menjamak. Karena menjamak itu menurut pendapat sahabat Umar tidak harus dalam kondisi perjalanan. Bahkan Nabi pernah menjamak sholatnya di Mekah. Beliau tidak kemana-mana, itu menjamak sholatnya di Mekah. Sebagaimana kita ibadah haji itu malah paling baik sesuai tuntunan Nabi, itu sholatnya jamak terus. Ketika di Mina, zuhur dan asar, padahal nggak kemana-mana. Kita berdiam diri di Mina, tapi jamak sholatnya. Nah, itu alasan para ulama. Sehingga kalau kondisi najis kan sulit gitu ya, dalam tanda kutip. Sebagaimana tadi ada syarat sah. Sedangkan kondisi darurat yang tidak memungkinkan mendapatkan waktu sholat sesuai waktunya, maka dipilih, yaitu menjamak sebagaimana seorang yang musafir memilih jamak daripada dia tidak sempurna atau dia dalam kondisi yang tidak sempurna sholatnya. Demikian dok, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, baik. Baik, terima kasih Dokter Tia sudah menyampaikan pertanyaan. Izin membacakan pertanyaan dari kolom chat Ustadz. Ada yang bertanya, hukum berdoa setelah tahiyat akhir sebelum salam itu seperti apa? Apakah ada tuntunannya Ustadz? Mohon arahannya. Ya baik, ada kebiasaan sahabat Abu Bakar. Jadi beliau itu memperpanjang tasyahud akhir sebelum salam. Ya, difahami doa. Makanya beliau membaca berbagai doa.
ada lagi hadis Nabi, yaitu memperlama sujud dengan berdoa. Sujud akhir, sujud yang terakhir, karena itu adalah waktu yang sangat mustajab, keadaan yang paling bagus. Pertanyaannya, doa seperti apa itu? Kalau berdoanya boleh. Yang pertama, tetap saja fikih sholat berlaku. Apa fikih sholat itu? Bacaan dan gerakannya sesuai tuntunan. Maka doanya nggak boleh doa sendiri. Nggak boleh doa berbahasa Indonesia. Karena masih dalam sholat. Kan tahiyat itu sholat. Ya. Kalau setelah salam, boleh silakan doa bahasa Indonesia. Berarti pertama, kalaupun dia harus memperlama dengan doa, maka doanya doa Quran dan doa hadis. Baik setelah tahiyat atau ketika sujud. Karena itu yang dituntun oleh Nabi. Kan tidak mungkin Nabi doa bahasa Jawa, ya, nggak mungkin kan. Abu Bakar juga tidak mungkin kan doa bahasa Indonesia. Jadi artinya tetap kembali kepada fikih sholat. Tidak boleh ada bacaan selain bacaan sholat. Bacaan manusia itu bacaan, bukan bacaan sholat. Maka kalaupun kita memperlama sujud, biasanya kalau sendiri aman. Biasanya kita ikut imam kan. Imam kok sujudnya lama banget. Apa ini yang saya baca? Yang kedua pilihannya bertasbih sebanyak-banyaknya. Karena bertasbih memang bacaan sholat. Misalnya subhana rabbiyal a'la, sujud biasanya 3 kali, kita baca 10 kali sampai imam bangkit dari sujudnya. Nggak ada masalah. Jadi pilihannya bisa berdoa sesuai tuntunan, yaitu dari Quran dan hadis. Tidak boleh bahasa sendiri, doa sendiri tidak boleh. Yang kedua adalah memperlama dengan tasbih. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin berdoa pula sesuai keinginan kita, maka boleh, tetapi di dalam hati. Nggak boleh terucap. Karena sesuatu yang ada dalam hati tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Misalnya dalam hati, gitu ya, sujud. Dalam hati, ya Allah, boleh. Karena asal tidak terucap. Karena kalau terucap, itu membatalkan sholat. Pilihannya tentu tidak mau kita membatalkan sholat. Sayang sekali itu ya. Daripada kita berdoa di dalam sholat yang membatalkan, kita bisa pindahkan doa kita setelah sholat. Kalau kita ikut imam dan imam melamakan sujudnya, kita boleh perlama tasbih, memperbanyak tasbih, atau kita berdoa tapi dari Quran, dari hadis, atau di dalam hati. Demikian juga setelah tahiyat sebelum salam dibolehkan. Sebagaimana Abu Bakar, hanya tidak dengan bahasa kita, kalaupun harus berdoa di dalam hati saja, atau doanya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik Ustadz, artinya memang doanya antara dengan sesuai Al-Quran atau hadis atau dalam hati ya Ustadz ya. Baik. Baik, izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa. Yang pertama, setelah salam dan kita akan melakukan pengusap wajah, itu kan membaca apa Ustadz baiknya? Dan bacaan sujud sahwi itu seperti apa? Dan misalkan setelah menyelesaikan urusan di dunia, namun saat sholat tetap muncul lagi ingatan tersebut. Kira-kira apakah itu juga menjadi salah satu terganggu khusyuk sholatnya atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan ya, Masya Allah. Yang pertama bahwa bacaan sebelum salam itu sama dengan bacaan tadi tahiyat. Ya. Biasanya adalah kita membaca setelah selesai, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad kama sholli wa barik ala Muhammad kama barakta fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika. Ya, ada ta'awudz. Ada beberapa ta'awudz yang diajarkan, yaitu ta'awudz dari berbuat syirik. Allahumma inni a'udzubika min an isyrika. Ya, itu ada beberapa kitab yang menyebutkan. Jadi ta'awudz dari syirik, tapi dituntun oleh Nabi. Tetap kembali kepada tadi. Ya, kemudian yang kedua, sebelum salam, karena kita sudah menyelesaikan, maka kita berdoa agar sholat kita sebelum selesai itu diterima. Ya, maka doa agar diterima itu jadikan dibolehkan. Sebelum salam persis, ya, sebelum kita salam, sebelum kita mengusap wajah, itu kita mohon agar sholat kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu yang diajarkan
Selain itu, maka kita hindari hal-hal yang khawatir malah membatalkan. Kita ingin dapat yang utama, tapi yang prinsip ditinggalkan nggak boleh. Ya. Tapi itulah dua yang dianjurkan. Nah, kemudian setelah itu, kalau yang kedua saya tadi kurang menyimak, tapi yang ketiga, ketiga dulu, jika kita misalnya tadi ya, ada kesibukan duniawi, namun kita sudah selesaikan, hanya tetap itu masuk dalam sholat kita. Yang jelas tidak membatalkan. Hanya mengurangi nilai dari kekhusyuan. Pertanyaan kenapa muncul? Maka di awal tadi, sholat itu secara fikihnya ada ucapan, ada perbuatan fisik. Tapi esensinya ada amal hati, amal kolbi. Ya. Maka berarti saat selesai tugas-tugas duniawi, ya faida qodiyatis sholat fantashiru fil ardi, ya kalau sudah nudialis sholat yaumi jumu'ah, maaf, ayat yang ke-9-nya. Kalau orang dipanggil sholat, memang ayatnya sholat Jumat, tapi semua sholat. Maka tinggalkan kan urusan jual beli. Berarti dunia ditinggalkan. Ya, ketika meninggalkan itu nawaitunya memang untuk sholat, bukan untuk yang lain. Maka kalau nawaitunya untuk sholat, insya Allah tidak diganggu oleh setan. Tapi kalau nawaitunya untuk yang lain, mungkin setan akan mengganggu. Maka betul-betul jeda antara tugas dunia dengan sholat itu ada. Ya, jadi misalnya ini yang biasa terjadi sholat zuhur. Jadi kalau tugas kita belum selesai sampai 12, pukul 12 selesaikan. Ya, tapi kita nanti nggak dapat sholat berjamaah. Iya, kita tidak dapat. Ya, itu kita selesaikan tugas dunia, kasih jeda waktu 5 menit, 10 menit, ya, untuk berehat dari kesibukan dunia, baru masuk ke sholat. Fa'idha farogta fansok. Kalau langsung biasanya, ya masuk. Misalnya tiba-tiba, oh iya, tadi kok saya naruh ini di mana ya? Kelupaan. Nah itu. Jadi harus ada jedanya. Karena manusiawi. Manusiawi itu ya artinya tidak mungkin orang serta-merta meninggalkan satu urusan untuk urusan berikutnya. Kata Allah, tidak mungkin orang memiliki dua hati dalam satu waktu. Itu bahasanya. Ma ja'alallah li rajulin min qalbaini. Ini dua hati betulan ya, bukan yang lain. Ini dua hati. Artinya mikir yang A, mikir yang B. Itu sulit dalam satu waktu. Maka kita selesaikan dulu. Kalau memang tidak memungkinkan sholat berjamaah di masjid, maka kita kasih jeda. Ya, kecuali tentu sholat Jumat kan tidak mungkin kita kasih jeda, ya selesai sholat Jumatnya. Tapi ini sholat-sholat yang lain. Itu yang ketiga supaya tetap sah sholatnya ya. Ada iklan itu sah sholatnya. Tapi kan mengurangi nilai dari sholat yang bernama kekhusyuan sholat. Yang kedua tadi apa ya, Dok ya? Izin Ustadz ini bacaan sujud sahwi Ustadz. Oh iya, baik. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana, maha suci Allah. Man la yanamu, yang tidak pernah tidur. Wa la yashu, tidak pernah lupa. Kan sujud sahwi itu sujud karena kita lupa bacaan atau gerakan sholat. Atau lupa bilangan rokaat. Ini saya udah ruku belum ya? Nah itu ya udah selesaikan sholatnya. Baru nanti sebelum salam kita menunaikan sujud sahwi. Bacaannya subhana, maha suci Allah, man la yanamu, zat yang tidak pernah tidur, wala yasu, tidak akan pernah lupa. Sedangkan kita manusia tidur dan lupa. Jadi kita memuji Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, sedangkan kita lupa. Seandainya tidak hafal subhana man la yanamu wala yasu, cukup subhanallah. Ya, subhanallah karena memuji Allah kan. Sedangkan isi pujiannya kan tidak tidur dan tidak mengantuk atau tidak lupa. Maka saat kita tidak hafal, cukup dengan subhanallah, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Izin ada titipan satu pertanyaan lagi Ustadz. Ketika kita jadi makmum sholat, namun imannya berbeda dengan mazhab dengan kita, kira-kira bagaimana kita menyikapinya ya Ustadz? Baik, makmum itu syaratnya harus ikut imam kalau sholatnya berjamaah.
siapapun imamnya. Mungkin imamnya dipandang tidak fasih oleh kita sekalipun. Mungkin imamnya dipandang tidak baik sekalipun oleh kita. Apalagi imamnya berbeda mazhab. Contohnya ketika kita ke Masjidil Haram. Imamnya itu beda mazhabnya sama kita. Di sini mazhabnya Imam Ahmad. Kita lebih banyak menganut mazhab Imam Syafi'i. Berarti kan berbeda. Berbeda mazhab, berbeda apapun. Keadaan, kefasihan, atau ilmunya. Biasanya kita kalau melakukan perjalanan atau ke mall. Kan kita sholat main dorong-dorongan itu. Kita pilih yang paling sepuh kan. Jadi imam. Ternyata bacaannya nggak jelas. Kan nggak jelas ini siapa. Kalau di masjid-masjid yang ini kan sudah jelas imamnya ya. Imamnya imam tetap. Itu kan kita cari yang paling hafal Quran. Paling baik, paling bagus kan. Kalau masjid-masjid besar sudah begitu. Tapi kita mungkin in case perjalanan atau di mall. Itu kan kita tidak bisa meminta imam yang khusus gitu ya. Yang lebih baik. Karena keadaan darurat. Maka boleh. Dan tetap sah sholat berjamaahnya dapat 27 kali lipat derajat sesuai hadis Nabi. Ya, kecuali, pengecualiannya kalau kita tahu gitu ya, dia itu memang gak bagus bacaannya, ya kita tidak bermakmum dengan dia. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tahu, misalnya kemarin saya di belakang dia kok kayak gitu ya, saya nggak mau. Nah, karena kita tahu itu kan mengurangi kesempurnaan. Misalnya bacaannya nggak jelas gitu. Terus orangnya tadi kok dia nggak puasa, tapi dia misalnya ada juga pernah itu ya Ramadan kan, lah kok nggak puasa, laki-laki kan, nggak ada halangan dia dan dia nggak musafir. Ya kalau kita nggak tahu aman, tapi kalau kita tahu, ya kita sebaiknya cari imam yang lain atau tempat sholat yang lain atau sudahlah kita sholat sendiri saja karena kesempurnaannya tidak didapatkan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Sekiranya dari hadirin yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh ditambahkan di kolom chat atau raise hand. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Eh, Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin dan Ustadz juga atas pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Dan kita sudah sama-sama mendengar pemaparan tausiah kita di pagi ini yaitu terkait mendalami fikih sholat untuk mencapai khusyuknya sholat. Dan dari materi yang disampaikan Ustadz dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, beberapa pesan yang bisa kita dapat antara lain sholat itu ibadah yang utama yang tidak hanya suatu aktivitas jahat tapi juga hati. Dan dalam melakukan sholat juga penting untuk selain fikihnya tetap juga kita harus capai adalah khusyuknya. Dan beberapa tadi Ustadz sebutkan beberapa kiat dan tahapan. Izin mengulang yaitu pertama niat dan mempersiapkan diri sepenuhnya, menjaga tumaninah, menghilangkan segala yang mengganggu tempat sholat, melihat ke arah sujud, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaannya ketika seseorang hamba sedang melaksanakan sholat, mengingat mati ketika sholat dan menghayati makna bacaan sholat dan menghayati makna-maknanya. Sebelum kita tutup acara kita pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa kepada Allah yang akan dipimpin juga oleh Ustadz Atabik Lutfi. Kepada Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah ya, doa terbaik kita untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, juga saudara-saudara kita di Palestina yang sedang Allah uji, ujiannya cukup berat. Mungkin kalau kita kaitkan dengan khusyuk, itu bagaimana mereka bisa khusyuk? Amat sangat sulit. Sedangkan kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang aja sulit. Bisa dibayangkan ya, mereka mendengar suara gitu ya, bom. Itu gimana mereka bisa khusyuk? Tentu ini kewajiban kita sesama muslim, kewajiban kita sesama manusia untuk kita saling doa mendoakan atau mensupport. Ya, kalau tidak memungkinkan support dana, minimal kita support dengan doa. Tidak memungkinkan support dengan materi, kita support dengan non-materi.
yaitu kita saling memperhatikan, saling mengingat saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia lain, yang notabene mereka menjaga Al-Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, juga tempatnya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, karena kita bermajelis ilmu, yang kita bahas adalah ibadah utama, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin. Fi kulli biqa'illahi fi masyarikiha wa magharibiha. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ansuril muslimina ala al-musyrikin, ala al-munafiqina, ala al-zalimin, ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna khashi'ina fi shalah. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, di majelis yang mulia ini kami memohon ampunan untuk kami, orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, semua mereka yang sedang berjuang di Masjidil Aqsa, di Palestina. Tolong mereka agar mereka diberikan kesabaran, kekuatan, tetap beribadah, tetap beramal soleh. Dan kami digolongkan hamba-hambamu yang menolong sesamanya. Karena menolong sesama manusia, Allah berkenan menolong. Bantulah atas mereka yang melakukan perbuatan zalim, perbuatan yang menyakiti orang tua, anak-anak, kaum wanita, bahkan menghilangkan nyawa mereka, ya Allah. Padahal satu nyawa sama dengan seluruh nyawa umat manusia, sebagaimana firman-Mu di surat Al-Maidah 32. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Muliakan kami dengan agama kami, muliakan kami dengan ibadah kami, muliakan kami dengan amal soleh kami. Allahumma ja'alna khasyi'in. Jadikan kami mampu menunaikan ibadah salat yang sempurna, yang khusyuk, dengan tuntunanmu, dengan tuntunan nabimu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna syakuran. Ya Allah, jadikan kami bersyukur atas nikmatmu, nikmat ibadah, nikmat menolong saudara kami, nikmat membantu semampu kami, ya Allah. Nikmat mendoakan mereka semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bantuan kita untuk saudara kita di Palestina, bantuan apapun dari Bapak Ibu, dari semua kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, penduduk dunia, penduduk bumi, mereka membantu dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan meringankan, semakin menguatkan mereka bahwa ada kita, ada saudara-saudaranya, ada sahabat-sahabatnya yang juga memperhatikan keadaan mereka. Bisa jadi mereka sekarang membutuhkan bantuan, suatu saat mungkin kita yang membutuhkan bantuan mereka. Maka secara manusia, secara apapun wajib membantu sesama kita, insya Allah. Demikian, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf, khususnya saya terlupa untuk menyampaikan akan menunaikan ibadah umroh sehingga baru teringat, dan alhamdulillah ya lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Internetnya alhamdulillah juga stabil ya, meskipun tadi di awal ada gangguan. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Para dokter semuanya sehat walafiat, panjang umur, barokah rizkinya, barokah tugasnya, dan tetap beribadah di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Pak Baik, Ustadz. iya. Izin Baik, insya Allah. terakhir, izin Ustadz, Prof. Dokter, dan teman sejawat sekalian, kita izin lakukan dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk menghidupkan kamera. Izin saya bantu untuk screen capture.
1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Asabil Lutfi atas materinya dan kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada dokter, teman sejawat sekalian yang sudah hadir dalam acara rutin kita Neuroscience Mengaji. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, saya izin tutup acara kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Baik semuanya, Dok. wabarakatuh. Makasih banyak.